们一起来敬拜神哦。让我们一起转个圈圈，唱歌跳舞，赞美神吧。Selamat pagi anak-anak, apa kabar? Sungguh kita bersuka cita ya, kita mengucap syukur kepada Tuhan karena hari ini hari yang indah, hari yang cerah untuk kita datang ke hadapan Tuhan. Tuhan juga memberikan kesehatan yang baik kepada kita agar kita boleh bersama-sama ibadah di dalam Tuhan kita, Yesus Kristus. Mari anak-anak kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih Engkau terus melindungi kami, memberikan kesehatan yang baik, memberikan yang terbaik bagi kami agar kami dapat bertumbuh di dalam percaya kepadamu. Terima kasih Tuhan, kami mau menyerahkan setiap diri kami masing-masing agar kami boleh mendapatkan firman daripadamu. Terima kasih Tuhan, kiranya Engkau terus menolong kami, anak-anak boleh bertumbuh dalam Engkau. Terima kasih Tuhan Yesus, dalam nama Yesus Tuhan kami sudah berdoa. Amin. Anak-anak, pagi hari ini kita mau memuji Tuhan kita ya, karena Tuhan Allah kita yang maha kuasa. Mari kita angkat pujian kita, Mari Sekolah Minggu. Muliakanmu sepanjang hidup. Anak-anak, tadi kita sudah menyanyikan lagu Sekolah Minggu. Sekarang kita akan angkat pujian untuk Tuhan kita, Aku Pahlawan Kecil. Ya anak-anak, kita adalah pahlawan-pahlawan kecil ya. Tuhan kita, Tuhan Yesus tidak berubah. Tuhan Yesus adalah Tuhan yang ajaib, Tuhan yang hebat. Mari kita angkat pujian, Tuhan Yesus tidak berubah.
Salam anak-anak. Hari ini kita berkumpul bertemu di sini. Anak-anak semua sehat-sehat. Lause juga mendoakan kalian semua sehat-sehat. Sebelum kita mendengar firman, mari kita berdoa dulu. Terima kasih Tuhan, telah Engkau menjaga kami, melindungi kami dari bahaya. Tuhan, terima kasih Engkau telah membimbing kami sampai saat ini. Waktu yang singkat ini kita akan merenungkan firman-Mu, mendengarkan firman-Mu. Tolonglah Tuhan, kasih kami hati yang tenang, pikiran yang tenang, dan telinga yang tajam untuk mendengarnya. Terima kasih Tuhan, dengan nama Tuhan Yesus kita berdoa. Amin. Mari Rasul akan membaca sebuah ayat Alkitab yang tertulis di Yakobus 1 ayat 6a. Hendaklah ia memintanya dalam iman dan sama sekali jangan bimbang. Tuhan mengatakan kepada kita berdoa, kita meminta kepada Tuhan dengan hati yang iman. Jangan ragu-ragu, jangan bimbang, Tuhan akan mendengarnya. Hari ini Lause mau bercerita tentang doa. Lause mau tanya dulu, kalian kalau dari sekolah minggu mau pergi ke suatu tempat kita untuk kebaktian kebaktian di luar dari gereja, yaitu kebaktian pada pantai. Apa yang kita renungkan dulu, apa yang kita pikirkan dulu. Kita pikirkan tempatnya, tempat lokasi yang mana yang baik untuk kita kebaktian. Di dalam pantai Jepara atau pantai Lokma atau di Belang Padang yang kita akan pergi. Kita akan pikir, bau nggak dari sini? Baik nggak? Aman nggak? Nah, pasti kita Lause dengan anak-anak, mama pasti akan merenungkan, akan pikirkan ini. Tetapi apalagi yang kita harus perhatikan adalah cuaca. Kalau cuaca baik, kita baru bisa mempunyai kebaktian yang enak, yang senang. Kalau cuaca buruk, tidak mungkin kita bisa berkebaktian, sembah Tuhan. Hani Lause akan merenungkan dengan cuaca. Ceritanya ada terkait dengan cuaca. Dahulu orang Israel tinggal di Kanaan. Kanaan itu adalah tanah perjanjian Tuhan kepada Abraham, orang Israel. Mereka tinggal di situ. Di tempat Kanaan itu ada juga orang Kanaan. Orang Kanaan itu tidak menyembah Tuhan. Mereka menyembah dewa-dewa. Dewa hujan, dewa matahari, dewa peperangan, dewa untuk pertanian. Ada semuanya. Semua disembahkan. Tetapi yang kita sembah adalah Tuhan yang Maha Esa. Tetapi orang Israel ini lama-lama melihat mereka menyembah ini, menyembah itu, baik juga ya. Ya kalau kita mengikuti mereka, waktu itu mereka mulailah pikir, mulailah mau niru orang Kanaan ini. Kita juga ikut menyembah dewa yang peperangan, dewa hujan,
dewa-dewa yang lain lagi semua. Maka mulailah mereka meninggalkan Tuhan, sedikit demi sedikit meninggalkan Tuhan. Mereka di situ pelan-pelan meninggalkan Tuhan. Orang dekat di situ adalah orang adalah Filistin. Filistin itu orangnya melihat orang Israel ini, wah, dia tahu akan mereka serang. Mereka seringlah menyerang pada orang Israel, melawan, menindas orang Israel. Waktu itulah orang Israel sudah mulailah tidak tenang lagi hidup di situ, karena banyak masalah terjadi. Tetapi di dalam bangsa Israel mempunyai seorang nabi yang bernama Samuel. Samuel ini adalah seorang nabi yang setia kepada Tuhan. Dia selalu berdoa untuk Tuhan, selalu berdoa untuk orang Israel. Dia mengutarakan keadaan semuanya orang Israel kepada Tuhan. Dia meminta Tuhan mengubahkan mereka agar mereka kembali kepadanya. Samuel ini tetap berdoa, setia berdoa. Tuhan mendengarnya. Maka makin lama makin orang Israel mulailah kembali kepada Tuhan karena sengsara. Tuhan tidak mendekat mereka lagi. Mereka mulailah kembali kepada Tuhan. Sedikit demi sedikit mereka kumpul kembali di dalam Tuhan. Waktu itu Samuel berkatalah kepada mereka, kita buatlah doa kebaktian, doa yang besar, yang semua orang Israel kita pergi ke tempat yang bernama Mizpah. Mizpah itu ada tempat satu, kita bersembahyang di sana, berdoa kepada Tuhan agar kita bisa selamat lagi, bisa berkumpul kepada Tuhan, agar kita bertobat kepada Tuhan, agar Tuhan menerima kembali kita. Maka mereka lah berkumpullah ke sana, semua anak-anak kumpul kembali kepada. Waktu mereka mau kebaktian, mau berdoa, bertobat, tiba-tiba adalah satu orang Israel datang dari Tuhan, jalan cepat-cepat menjumpai Samuel. Samuel, tolong, orang Filistin sekarang datang menyerang kita. Gimana kita sekarang? Gimana? Maka orang Israel sudah kabur. Mau gimana ya? Mereka takut kepada orang Filistin. Mereka berdoa kepada Tuhan. Samuel dengan rendah hati dia berlutut berdoa kepada Tuhan. Tuhan yang pengasih, Tuhan tolonglah kami bangsa Israel. Anak-anakmu sudah bertobat, mengikuti Engkau, mau menyembah Engkau. Tolonglah kami lepas dari orang Filistin. Sudah siap mereka berdoa. Tiba-tiba terdengarlah suara begitu besar. Adalah suara apa itu? Suara guntur dari itu langit. Itu mengeluarkan suara itu menuju orang Filistin. Orang Filistin itu tiba-tiba, kok hari-hari cerah kayak gini,
hari yang bagus ini kok ada guntur hari ini. Wah, mereka sudah ketakutan, sudah nggak tahu gimana lagi. Ya, maka itu mereka pun nggak bisa mendengar lagi apa yang kepalanya, pemimpinnya yang mengatakan apa, ibaratnya apa, maksudnya menuju ke apa. Maka mereka mundurlah. Mereka mundur. Mau pulang. Mereka sudah kacau, semua gelanggang jauh. Waktu itulah orang Israel ini, waktu itu juga mereka menyerang orang Filistin. Sampai mereka yang menunggu, ada yang sudah pulang, sudah terkabul. Dari situlah Tuhan telah mendengar doa dari Samuel dengan bangsa Israel. Dari situ orang Filistin tidak berani lagi untuk menyerang orang Israel. Mereka tahu bahwa orang Israel mempunyai seorang Tuhan yang berkuasa. Tuhan mau mendengar doa kita kalau kita dengan sungguh-sungguh, dengan hati yang dengan penuh iman kita berdoa. Jangan ragu-ragu. Kalau ragu, pasti Tuhan tidak mau mendengar. Mari anak-anak, kita ingat, kita berdoa kepada Tuhan itu dengan iman, dengan sungguh-sungguh berdoa. Tuhan pasti mendapat, kita pasti dapat jawabannya. Ya anak-anak ya, cerita dari hari ini, firman Tuhan ini mengingatkan kepada kita, kita harus selalu berdoa kepada Tuhan. Setiap saat, waktu kita ada kesusahan, ada apa-apa, kita doa. Yang pertama-tama kita ingatkan adalah Tuhan kita. Doa kepada mereka, doa kepada Tuhan. Tuhan akan menolong kita. Ya, anak-anak ya, jangan lupa berdoa setiap hari 5 kali paling kurang. Bangun tidur, sarapan, makan siang, makan malam, dan waktu tidur. Itulah 5 kali yang seharusnya kita berdoa, agar Tuhan yang membimbing kita setiap hari dengan selamat. Amin. Mari kita mulai dengan doa Bapa kami yang 主祷文，呀，1、2、3。我们在天上的父，愿人都尊父的名为圣，愿父的国降临，愿父的旨意行在地上，如同行在天上。我们这用的饮食，今日赐给我们，赦免我们的罪，如同我们赦免的罪我们的人，不叫我们进试探，拯救我们脱离凶恶。因为国度、权柄、荣耀，全是父的，直到永远。Amin. Anak-anak, kita sudah lama tidak menyanyikan lagu sekolah minggu, dalam sekolah minggu. Siap fungsi ke hari ini kita nyanyi ya. 主日学小房间里，我们要回家去，再会吧，再会吧，愿上帝保护你，再会吧，再会吧，愿上帝保护你。Amin. Sampai jumpa lagi minggu depan ya anak-anak.